Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, aku Nafila Ganajaha. Di kali ini aku bakal tunjukin kalian tentang teknologi pengacoran logam dan juga banyak jenis-jenisnya. Stay tuned! Halo, nah sebelum kita masuk ke materi, aku akan jelasin dulu nih, apa itu pengacoran. Pengacoran adalah proses manufaktur di mana logam dilelehkan dan dituang ke dalam suatu rongga, kemudian tersolidifikasi, lalu menghasilkan bentuk yang mendekati geometri akhir dari suatu produk jadi. Nah, hasil tersebut akan dilanjutkan pada proses sekunder untuk memperbaiki kepresisian. Untuk proses sekunder sendiri ada 4 proses. Yang pertama yaitu shrinkage atau penyusutan. Fenomena ini merupakan fenomena penurunan volume logam saat mengalami pendinginan dari fase cair ke fase padat. Penyusutan ini dapat menyebabkan cacat pada benda cor seperti rongga atau retakan. Yang kedua adalah proses machining atau proses permesinan, di mana proses ini merupakan pemotongan material dari benda cor untuk mencapai dimensi akhir yang presisi dan kualitas permukaan yang diinginkan. Lalu yang ketiga adalah proses shaking atau rimming, di mana di proses shaking ini ditujukan untuk menghilangkan pasir cetak yang menempel pada permukaan benda cor. Fase yang terakhir merupakan fase penghilangan detail, di mana di fase ini dilanjutkan pada proses finishing atau machining. Penghilangan detail sendiri biasanya mengacu pada proses menghilangkan fitur atau bagian yang tidak diinginkan dari benda cor. Selanjutnya adalah pembuatan molten metal, di mana pada pembuatan molten metal atau logam cair ini, bahan yang dilebur terdiri dari logam dan unsur paduan dan juga flak. Di dalam logam dan unsur paduan, biasanya berisi logam murni dan juga scrap 40%. Dan yang kedua adalah flux atau pembentuk terak atau slag, di mana flux adalah senyawa inorganik yang berfungsi membersihkan logam cair dari gas-gas maupun kotoran yang terlarut. Lalu, berikut adalah pengaruh unsur paduan silikon, sulfur, mangan, dan juga fosfor jika dilebur ke dalam molten metal atau logam cair. Kemudian adalah teknik pengacoran. Teknik pengacoran sendiri terdiri dari 2 jenis, yakni teknik tradisional dan juga modern atau non-konvensional. Teknik pengacoran konvensional memiliki beberapa macam, yaitu sand mold casting, dry sand mold casting, cell mold casting, full mold casting, cement mold casting, dan vacuum mold casting. Di mana teknik pengacoran tradisional yang sering digunakan adalah sand mold casting. Pengacoran logam yang sangat umum digunakan ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya karena biaya yang relatif rendah dan juga proses ini dapat digunakan untuk berbagai jenis logam termasuk besi cor, baja, aluminium, dan juga perunggu. Selain itu, sand casting juga cocok untuk produksi satuan, produksi dalam jumlah kecil, hingga produksi dalam jumlah yang massal. Untuk teknik pengacoran modern sendiri terdiri dari high pressure casting, die casting, permanent mold casting, centrifugal casting, plaster mold casting, investment casting, solid ceramic casting. Teknik pengacoran modern menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan teknik pengacoran tradisional, terutama dalam hal kualitas, efisiensi, dan fleksibilitas. Teknik pengacoran modern menghasilkan permukaan yang lebih halus dan seragam, serta memiliki kepresisian dan akurasi yang tinggi. Selanjutnya adalah furnace atau dapur peleburan logam. Furnace sendiri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah electric arc furnace, electric induction furnace, crucible furnace, dan juga cupola furnace. Yang pertama yakni electric arc furnace, di mana dapur peleburan ini memiliki kapasitas produksi dan laju peleburan yang tinggi. Dan dapur peleburan ini mampu menahan temperatur logam cair dalam waktu yang lama. Yang kedua adalah electric induction furnace, di mana electric induction furnace sendiri memiliki laju peleburan yang tinggi, tapi kapasitas produksinya tidak terlalu tinggi. Dan electric induction furnace biasanya digunakan pada skala kecil
serta hanya digunakan untuk logam non-ferrous. Dapur peleburan yang ketiga merupakan crucible furnace, di mana dapur peleburan ini merupakan tipe tungku konvensional atau tradisional dan digunakan untuk kapasitas untuk skala kecil serta mudah dipindahkan. Bahan bakarnya bisa menggunakan elektrik atau selainnya. Crucible furnace sendiri bisa dipakai untuk bahan ferro ataupun non-ferro. Lalu yang keempat merupakan cupola furnace. Cupola furnace sendiri disebut sebagai tungku pemurnian, di mana biasanya proses yang dilakukan adalah proses secara kontinu. Dapur peleburan jenis ini memiliki laju peleburan yang sedang, namun kapasitas produksinya sangatlah besar. Maka dari itu, cupola furnace terkenal sebagai dapur peleburan yang paling polusif di antara yang lainnya. Kemudian ini adalah bagian-bagian cetakan. Untuk pouring basin adalah cetakan tempat logam cair dituangkan, sedangkan riser digunakan untuk memberi masukan coran saat menyusut dan mengeras. Ventilasi sendiri untuk memudahkan keluarnya udara dan gas. Runner adalah saluran di mana logam cair dibawa dari saluran turun ke gate. Sprue, saluran turun dari pouring basin. Gate, sebuah saluran di mana logam cair memasuki rongga cetakan. Kop, cetakan bagian atas. Drag, cetakan bagian bawah. Sedangkan core sendiri adalah bagian terpisah dari cetakan, terbuat dari pasir, dan umumnya digunakan untuk membuat bukaan dan berbagai jenis bentuk rongga pada coran. Kemudian kita akan sedikit membahas terkait fluidity, material balance, dan juga hukum kontinuitas. Fluidity sendiri merupakan kemampuan suatu molten metal untuk mengalir, sedangkan material balance adalah suatu kondisi keseimbangan yang menerapkan hukum kekekalan massa. Kemudian untuk hukum kontinuitas bisa kita lihat di slide, di mana di situ tertera dua rumus dan juga penjelasan. Selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe aliran. Tipe aliran sendiri terdapat 4 tipe aliran. Yang pertama adalah steady flow atau variabel aliran yang di sepanjang titik pada fluida tidak berubah dengan waktu. Yang kedua adalah unsteady flow, di mana variabel aliran di sembarang titik pada fluida berubah dengan waktu. Yang ketiga adalah uniform flow atau variabel aliran tidak berubah dari satu titik ke titik yang lain. Dan yang terakhir adalah non-uniform flow atau variabel aliran berubah dari suatu titik ke titik yang lain. Selanjutnya kita masuk ke sifat tipe aliran di mana ada 3, yakni laminar dan transitional serta turbulen. Selanjutnya ada angka Reynolds. Angka Reynolds sendiri adalah bilangan tak berdimensi yang digunakan dalam mekanika fluida untuk memprediksi pola aliran dalam berbagai situasi aliran fluida. Pada angka Reynolds sendiri, beberapa faktor yang mempengaruhi nilai angka Reynolds pada aliran fluida terdiri dari diameter pipa, debit aliran fluida, kekentalan fluida, massa jenis fluida, dan juga kecepatan fluida. Lalu kita masuk ke pembentukan cetakan, di mana pada tahap pembentukan cetakan sendiri ada beberapa tahap modifikasi antara lain pattern allowance, penambahan core, dan penghilangan pengerjaan detailing yang tidak bisa kita peroleh melalui proses casting. Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari pattern allowance yang digunakan pada saat menentukan pola dalam cetakan. Lalu kita masuk ke contoh soal dalam perhitungan menggunakan shrinkage allowance. Lalu kita masuk ke penyelesaian soal nomor 1A di mana berbahan kayu dan nilai allowance atau toleransi dari besi tuang kelabu berdimensi up to 600 adalah 10,5 mm per meter. Kemudian ini adalah penyelesaian lanjutan dari latihan soal nomor 1B bahan tembaga, di mana untuk bahan tembaga atau chopper berlaku double shrinkage allowance, di mana untuk allowance atau toleransinya ditambah 16 ditambah 10,5 mm per meter. Dengan cara yang sama, maka didapatlah selisih cetakan sebagai berikut. Oke, setelah contoh soal yang sudah diberikan tadi, menjadi penutup video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.